Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sinar Rejeki, Bapak Dr. Andes Daryanto. Semoga beliau sehat panjang umur. Sudah berapa periode, Pak? 3 periode. Subhanallah. Berarti betah semua ya. Selanjutnya yang saya hormati Al-Mukarram Romo Yai Nur Salim. Ingatnya kok Nur Islam. Saya ulangi, Romo Yai Nur Salim beserta Ibu Nyai dan keluarga besar. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Selanjutnya yang saya hormati Romo Yai Munawir, Bapak Ustadz Miftahuddin, pengurus MWCNU Jati Agung. Yang saya hormati Dewan Asatid Pondok Pesantren Nurul Fatih, wali-wali santri, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah pengajian Tahtimul Kutub Akhirus Sanah Pondok Pesantren Nurul Fatih, beserta santriwan santriwati yang kami banggakan. Bapak Ibu, pripun kabari? Saya Alhamdulillah. Ini cuacanya adem. Biasanya kalau adem ini ngajinya jadi khusyuk. Saking khusyuknya kepalanya nunduk, matanya merem, mulutnya ngences. Sudah ketiduran taunya. Makanya panjenengan yang mendengarkan ceramah dengan seksama, saya doakan masuk surga semua.
panjang umurnya, sehat badannya, lunas hutangnya, muka-muka cicilan, tambah rezekinya, tambah istrinya. Kenceng amat amin di sono. Maksud saya tambah solihah istrinya. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Malam ini kendati pun agak larut, kita betah ngaji, mendengarkan tausiah yang di masa pandemi ini kita cuman sesekali. Matur suwun nggih. Ini jahe, niki aqua, ini La Segar, jadi iklan. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang datang mengerjakan satu kebajikan, suatu kebaikan, maka baginya mendapatkan 10 kali lipat balasan semisalnya. Ini pada hari-hari yang biasanya. Wa fi Rajab bisab'in, bulan Rajab dikali 70. Wa fi Sya'ban bisab'imi'ah, di bulan Sya'ban ruah ini jadi 700. Wa fi Ramadan bi alfi, bulan Ramadan jadi 1000. Jadi panjenengan mendengarkan ceramah sekarang, mendengarkan ceramah, ngaji, mau'idhah, itu khairum min alfi raka'atin tatawu'an. Itu lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Sekarang kita kalikan 700 bulan Sa'ban dikali 1000 keutamaan ngaji. Bu, 700 kali 1000 berapa? Ya banyak ya, berapa ge? Ibu-ibu mah kalau ngitung duit lancar, ngitung pahala pura-pura nggak tahu. 700.000. Jadi panjenengan ngaji sekarang, mendengarkan ceramah, mendengarkan mau'idhah, nyambung nggak nyambung, mudeng ora mudeng, reti ora reti, masuk kuping kanan, bablas kuping kiri. Sampai rumah bapak-bapak tanya, "Mak, tadi ngaji apa?" "Apa ya?" Bablas, lupa semua. Umpama ini lebih baik daripada 700.000 rakaat sholat sunnah. Semoga kita semua mendapatkannya. Allahumma amin. Apa gunanya pahala? Wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha. Gunanya pahala ini untuk menghapuskan dosa-dosa. Saya tanya, panjenengan punya dosa? Banyak. Coba dihitung, kira-kira ini banyak jenengan atau banyak saya dosanya? Ini kira-kira loh Bu. Ya banyak panjenengan lah. Masa banyakan saya. Man kathura kalamuhu kathura dunubuhu. Barang siapa yang banyak bicaranya, barang siapa yang banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak dosanya. Yang banyak ngomong siapa? Oh saya toh, baru sadar. Nah gunanya pahala itu menghapus dosa yang mungkin pernah kita kerjakan, dosa-dosa yang tak terhitung, yang kita ingat atau yang kita lupakan. Yang jelas inilah sangu nanti kalau mati.
yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak ada manfaatnya harta yang disombongkan. Tak tanya, ada nggak orang kaya sombong? Ada nggak orang kaya sombong? Banyak. Orang miskin sombong tambah banyak. Makanya atakabburu minal agniya'i qabih walakinnahu minal fuqara'i akbah. Takabur sombong, orang kaya niku elek. Namun orang melarat sombong tambah elek. Orang pinter sombong elek. Orangnya goblok sombong tambah elek. Sing ayu-ayu sombong elek. Sing elek-elek sombong tambah elek. Ada nggak bu orang jelek sombong? Yang mana orangnya? Oh, nggak ada di sini. Di sini cantik semua. Saat dimana tidak ada lagi gunanya harta, tidak ada guna anak-anak yang jadi kebanggaan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali bagi yang nantinya datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Selanjutnya, ini masih zaman pandemi COVID-19. Wajar Pak Kades tidak sedia dipoto. Boleh foto Pak Kades tapi jangan diupload. Kenapa Kades nggak pakai masker? Takut nanti kena sanksi, berhenti jadi kadesnya. Gubernur aja dipanggil polisi loh bu. Hujan lagi ya? Nggak apa-apa lah, tanda barokah. Inda nuzulil ghaiz, ketika turun gerimis semua doa dikabulkan. Monggo jenengan sekarang sambil ngaji, sambil nguping, silakan berdoa apa saja. Doa yang baik-baik mudah-mudahan Allah kabulkan. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, memang ada resiko kalau pejabat. Kalau kita mah netral. Kalau Pak Kades mah ada resiko. Bupati ada resiko. Gubernur ada resiko. Kalau kita mah cuek sama corona, gini bengki. Coronanya takut sama orang sinar rezeki. Betul nggak kira-kira? Nah baik Bapak Ibu rahimakumullah. Cuman ini sudah kelamaan ya Pak ya. Sudah setahun lebih anak-anak sekolahnya sekolah daring. Ini bikin susah. Sekolah daring itu main HP, belajar setengah jam, sisanya main game. Anak-anak stres semua, ya Pak ya. Ini kapan lah pemerintah itu? Cukuplah dulu bulan Maret, April, Mei 2020, udah setahun. Nang Bandar Lampung Pak, Jumatan sampai libur, pengajian libur 3 bulan. Saya langsung ingat perkataan Imam Al-Ghazali, 40 hari 40 malam saja kita nggak berangkat ngaji, cukup bekalnya masuk neraka. 40 hari 40 malam nggak berangkat ngaji, cukup bekal masuk neraka. Nah saya 40 hari 40 malam nggak pernah diundang ngaji, habis bekal saya. Betul Pak Yai, sempat pening juga. Walaupun ada berkahnya lah. Gara-gara stay at home, istri saya hamil. Alhamdulillah, ngembat. Gara-gara stay at home. Ya ada barokahnya tetap, tapi ya jangan kelamaan. Cukup 3 bulan itu saja. Uang zaman Nabi ada stay at home, tapi nggak kelamaan. Zaman tabi'in ada stay at home, tapi nggak kelamaan. Makanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama tabi'in, berkata, hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil qut ila antamut.
Zaman ini adalah zaman dimana kalian mesti banyak diam. Hadza zamanus sukut. Banyak diam. Waluzumul buyut. Betah-betah tinggal di rumah. Waridha bil quds. Ngirit. Ridho dengan persediaan makan yang ada. Ila antamut. Sampai engkau mati. Jadi ketembien Pak sudah ada. Stay at home. Ya, gara-gara corona orang kampung pinter bahasa Inggris. Menang nang omah stay at home. Buh. Sekolah dari rumah homeschooling. Pak Miftah ngajar dari rumah home teaching. PNS dirumahkan kerja dari rumah home working. Tapi masih digaji. Buruh harian lepas dirumahkan PHK. Home pimpa alaihum gambreng. Arep manganopo. Tapi mudah-mudahan lah yang home pimpa itu dapat duit Covid yang 2.400.000. Mudah-mudahan ya. Dapat enggak? Enggak. Payah pemerintah ini. Ini dengar pemerintah yang di pusat, Pak Jokowi, Pak Gubernur, Pak Arinal Junaidi, Pak Nanang Ermanto, mau kita upload ini. Banyak warga yang enggak kebagian. Akhirnya mengandalkan dana desa. Dana desa tak bisa buat pembangunan. Tapi mudah-mudahan badai cepat berlalu. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kesabaran. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Cuman tak reka-reka Bapak Ibu. Tak pikir-pikir. Sebetulnya benar kalau kata Syekh Ibnu Sina. Penyebab penyakit itu bukan karena virusnya yang kuat. Tapi lemahnya daya tahan tubuh, imunitas kalau kata orang sekolah. Al-wahmu nisfudda. Rasa cemas itu separuh penyakit. Makanya Pak orang kampung nggak kena corona. Orang pasar bejubel kulit nggak ada yang kena corona. Pede. Yang kena corona itu orang kantoran. Makanya belum ada penularan corona di pengajian, di majelis, di masjid. Yang ada orang kantor. Makanya kalau nggak mau kena corona, jangan masuk kantor. Setuju nggak kira-kira? Ngaji ya jonjong, masjid ya jonjong. Tapi itu kepanikan. Sehat kita, segar badan kita, bugar tubuh kita, tapi cemas dan panik. Penyakit apapun gampang datang. Makanya benar kalau kata dokter yang dari Jawa Timur, ini dokter tapi suka ceramah. Penyebab penyakit itu bukan makanan. Maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran. Setuju nggak kira-kira? Pak, nggak usah pantangan makan kacang, embat aja. Nggak usah pantangan makan daging kambing, embat saja. Penyebab penyakit bukan makanan, tapi penyebab penyakit adalah pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Bantu dulu nyicil Bu. Ini gimana nggak penyakitan? Punya mobil nyicil, punya motor nyicil, kulkas nyicil, mesin cuci nyicil, seragam ngaji nyicil, sahriyah pondok awas nyicil. Ma'asyiral hadirin Bapak Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, intinya pikiran. Senangkan hati kita, bahagiakan pikiran kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari berbagai macam bala penyakit. Allahumma amin. Coba Pak, makanya masker bukan ukuran. Saya bawa masker, cuman begitu tak tengok kok nggak ada yang maskeran, malu saya. Akhirnya tak lepas masker saya. Coba Bu, kalau saya sendiri yang maskeran, norak kayaknya.
Toh juga masker itu nggak ngaruh kok. Karena ngapa? Masker kalau dipanteng lama-lama bau jigong. Nanti jenengan keracunan jigongnya sendiri. Oleh karena itu, imunitas, daya tahan tubuh kita, itu yang terpenting. Bahagiakan hati kita, tenangkan pikiran kita, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Allahumma amin. Entah ngapa kita mesti jaga kesehatan? Begini Bapak Ibu, kita itu menjaga kesehatan bukan agar tidak mati, tapi kita menjaga kesehatan agar tidak sakit. Beda itu. Coba tak ulang ya. Menjaga kesehatan ini bukan agar tidak mati, tapi agar tidak sakit. Mengapa? As-sihhatu khairum minal ghina. Karena sehat lebih baik daripada kaya. Kalau penyakitan gak enak, gak enak. Ya kata ibu saya, Pak, hati-hati di jalan sama cucunya ngomong, jangan ngebut nanti tabrakan. Kalau kecelakaan kelindes truk mati, kuburin. Nanti keluarga yang ditinggalkan dapat jasara harja. Satu nyawa 50 juta. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah ya? Ya artinya Pak, kalau kecelakaan mati jelas ada jasara harja. 50 juta cair yang ditinggalkan. Kalau bapak-bapak bisa buat modal kawin lagi tuh. Wah 50 juta loh Pak. Tapi kalau kecelakaan patah kaki, patah tangan, bopeng pala, enggak mati, jadi urusan. Gini pun coba jenengan Pak, umur sudah agak lanjut, tapi penyakitan, stroke, bengek, campur asam urat lan rematik, kena prostat bocor kelet. Istri ngurusin nganti bosen loh Pak. Mending kalau konaah cerewet. Istri telat ngambil anduk marah, telat bikin teh marah, sambil ngadek teh istrinya ngebatin, kapan matinya orang satunya. Kok yo repot ngurusnya itu. Kan jadi urusan. Kalau sakit mati sekalian ya nggak apa-apa, kubur, kan ajal namanya. Tapi kalau penyakitan panjang umur itu yang jadi urusan. Makanya kita ini sehat lebih baik daripada kaya. Saya ambil perumpamaan gini saja. Ada orang kaya. Halo? Halo? Ada orang kaya. Rumahnya mewah. Mobilnya banyak. Fasilitas lengkap. Tapi penyakitan. Makan nasi takut, minum kopi manis takut, minum teh manis takut, lauk iwa asin takut, sayur santan takut, ngempet, ujung-ujungnya makannya tiwul. Zaman biyen Pak, yang mangan tiwul orang gak kebeli beras, gini yang nggak kebeli beras makannya tiwul. Tapi zaman sekarang Bu, coba lihat nang Bandar Lampung. Bandar Lampung di sana ya Pak ya? Takut salah arahnya saya. Nang Bandar Lampung yang makan tiwul orang kaya. Karena takut makan nasi. Karena apa? Penyakitan. Nah di samping rumah orang kaya ada orang miskin. Rumahnya aja gede, geribik. Lantainya tanah, atapnya asbes bocor, tapi sekali makan langsung 3 piring. Sambal terasi, lauknya ikan asin sepiring, sayurnya nangka disantan, lalapnya triple, pete, jengkol, jali. Makan bersimbah keringet kemeringet, buka baju duduk di teras sambil ngudut ji samsu.
Bede, keren Pak, keren. Sehat daripada penyakitan. Itulah gunanya mengapa kita menjaga kesehatan, agar tidak sakit, bukan agar tidak mati. Mudah-mudahan agar kita semua diberi kesehatan. Allahumma amin. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hujan terus berjalan. Masih betah kan? Yalah, tanggung dari Bandar Lampung. Kalau kecepatan ceramahnya kan kasihan panitia. Pak Sudiono tadi ketuanya ya. Orak Sudi kok Pak. Sudiono kok orak Sudi malahan. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya bangga dan berbahagia di Dusun Trirejo ini kita punya pondok pesantren Nurul Fatih, mengajarkan kepada anak-anak kita Al-Quran dan ilmu-ilmu pokok-pokok agama. Yang pertama ingin saya ingatkan Bapak Ibu, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi pekerjaan yang paling baik itu bukan jadi presiden. Pekerjaan paling baik itu bukan jadi menteri. Ini kok tambah deres ya Pak? Gak apa-apa ya. Bukan jadi presiden, bukan jadi menteri. Tapi pekerjaan paling baik itu guru ngaji. Silakan diamankan dulu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan saat dia sanggup dia mengajarkan Al-Quran. Subhanallah. Tadi saya datang sempat mendengarkan hafalan santri di kitab Aqidatul Awam. Subhanallah. Terus terang Pak, anak kita masuk SD atau MI nggak dapet, masuk MTS apalagi SMP nggak dapet, sekolah aliyah atau SMA nggak dapet, masuk UIN Raden Intan nggak ada Pak ngapal Aqidatul Awam. Subhanallah. Maka dari itu Bapak Ibu, pondok pesantren Nurul Fatih adalah anugerah yang Allah titipkan buat kita semua. Semoga kita semua bisa menjaganya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Balik lagi ke Quran dulu. Pekerjaan paling baik itu guru ngaji. Punya anak gadis gak? Punya. Kalau punya anak gadis, dilamar cowok, yang ngelamar dua cowoknya, jenengan suruh milih. Yang satu cowok yang ngelamar guru ngaji, gawaannya sepeda jengki. Yang satunya cowok sugih, gawaannya Pajero Sport, tapi nggak sholat. Yang diterima calon mantu yang jengki nopo Pajero? Matre. Pantesan hujan ya Pak ya. Padahal guru ngaji loh Bu. Walaupun tongkrongannya Pajero, tapi kalau nggak sholat apa manfaatnya? Sebaik-baiknya kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran, belajar Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Saya ini ingin sampaikan Ibu rahimakumullah, Indonesia ini ironi. Artis dibayar mahal tapi malah ngerusak moral bangsa. Guru dibayar murah tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Jujur Pak, negara paling mahal bayar guru itu Norwegia. Di Norwegia itu gaji guru 395 juta rupiah sebulan. Pak Miftah pinten gajinya? 300 juta. Bede, langsung nyalon bupati beliau.
Di Norwegia 395 juta, hampir 400 juta paling kecil sebulan gaji guru. Indonesia kewalik, artis dibayar mahal tapi malah ngerusak moral bangsa. Guru dibayar murah dituntut memperbaiki moral bangsa. Contoh, Via Valen. Tahu Via Valen? Via Valen itu nyanyinya apa ya? Sayang nganti memutih rambut kurak bakal luntur tresno kupret. Nyanyi satu lagu, Bu, bayarannya 30 juta. Nyanyi nggak nyampe 5 menit. Via Valen. Trio Macan, tahu Trio Macan? Iwak peyek nasi jagung. Satu lagu bayarannya 30 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Siti Badriah lagi nyanyi, emang lagi santai. Persis nggak kira-kira? Agak ya. Emang lagi santai. Nyanyi lagu kayak gitu, Bu, 30 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Yang paling mahal Agnes Monica, nyanyi satu lagu bayarannya 200 juta. Nyanyi nggak nyampe 5 menit. Nah, saya ceramah bengak-benguk begitu. Nggak segitunya. Tapi yo ikhlas Pak. Karena Allah Ta'ala. Saya mah disangoni alhamdulillah, nggak disangoni kebangetan. Kok bisa Ibu ya? Nebak perasaan saya. Baik, guru artis dibayar mahal tapi malah ngerusak moral bangsa. Guru dibayar murah tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Apa maneh guru ngaji? Mana guru ngaji nggak dapat sertifikasi? Pak Miftah dapat kan sertifikasi? Ya dapat. Guru ngaji. Guru ngaji itu Bapak Ibu, guru paling ikhlas sedunia internasional. Saya ingin tekankan malam ini, jangan pernah suuzon sama guru ngaji. Jangan pernah suuzon sama Pak Yai. Jangan suuzon dengan ustadz yang mengajar anak kita. Nggak berkah ilmunya. Dengar nggak sih? Nggak budek kan? Tak ulang lagi. Jangan suuzon kali Pak Yai. Jangan suuzon sama Dewan Asatidz. Jangan suuzon sama guru ngaji. Nggak berkah ilmunya. Guru ngaji guru paling ikhlas, Pak. Mengapa paling ikhlas? Nggak ada guru ngaji demo minta diangkat PNS. Nggak ada kan? Nggak ketemu. Guru ngaji paling ikhlas. Dikasih terima kasih, nggak dikasih nggak apa-apa. Makanya begini Pak, saya terus terang malu sama guru ngaji. Kalau kiai di ceramah masih ngarep dikasih, tapi kalau guru ngaji ikhlas Bapak Ibu, bukan nggak butuh sama duit, jaga kehormatan. Biarkan saya mengajarkan Al-Quran, dikasih terima, nggak dikasih ya nggak apa-apa. Kadang-kadang di lingkungan saya sahriyah, uang bulanan SPP ngaji 10.000 sebulan. Di sini berapa? 5.000? 10? Oh, sama, berarti sama ya. 10.000 sebulan, 6 bulan nunggak nggak bayar-bayar. Ini hujan loh Pak, darurat nih. Ceramahnya nggak usah lama-lama ya, bahas guru ngaji aja. Kasihan hujan soalnya. Pokoknya jenengan yang kebasahan tak doakan masuk surga semua. Tapi mau pulang sekarang juga belum bisa kan Bu? Ya dengerin aja dulu lah ceramahnya. Allahu Akbar, ini darurat. Mudah-mudahan ada berkahnya. Jadi inget-ingetan bagi kita semua. Jadi begini, 6 bulan nunggak nggak bayar-bayar. Ketiban ditagih marah. Guru ngajinya nggak ikhlas. Allahu Akbar. Guru ngaji Bu dituduh nggak ikhlas, sakit hatinya. Kalau guru ngaji bisa nyanyi-nyanyi, dia sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sekarang begini, Pak,
Jenengan ngudut nggak? Ngudut. Coba kita umpamakan, jenengan ngudut sehari habis 10.000. Sehari nih, sebulan 300.000. Yuk kita samakan. Buat ngudut, duitnya dibakar habis 300.000 sebulan. Paling dikit nih. Buat anaknya ngaji 300.000 sebulan. Nggak usah banyak-banyak murid guru ngaji. 20 orang saja. 20 kali 300.000 berapa? Hitung. 20 kali 300.000 6 juta. Guru ngaji dapat 6 juta sebulan langsung kredit Agia. Iya dong. Cuman 20 muridnya, Pak. Apalagi kalau muridnya 100 kali 300.000 30 juta. Subhanallah. Ustadz, saya nggak ngudut, apalagi yang nggak ngerokok, yang nggak ngudut, double bayarnya 600.000. 600 kali 20 12 juta. Nggak jadi kredit Agia, langsung kredit Innova. Pan keren, Pak. Ini umpama kita hitung saja, Bapak Ibu. Tadi Pak Kades ngitungnya satu nadhom, kata beliau 1.000. Murah amat, Pak. Murah. Kata Imam Ali, satu huruf itu satu unta. Ilmu itu kalau harus dikasih duit, harga, bandrol. Ilmu kalau harus dibanderol, satu huruf satu ekor unta. Atau cara sinar rezeki, sapi lah. Satu sapi berapa harganya? Murahin saja 10 juta. Berarti kalau ngajar Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, berarti 19 sapi. Kali 10 juta 190 juta. Itu ilmu kalau ingin diharga, Pak. Untuk para kiai tidak ada yang matre, Bapak Ibu. Tak bisa kita hargakan dengan uang yang namanya ilmu tersebut. Dan terus terang, saya ini mubaligh, Pak, penceramah. Saya kadang-kadang malu dengan kiai-kiai kampung. Nang kota ya, Bu. Nang kota, kalau jadi kiai, jadi ustadz, jadi penceramah suge-suge, minimal mobilnya tuh yang merah. Nang kota, khutbah Jumat ngapura, Pak. Khutbah Jumat di Bandar Lampung turun khutbah 500.000. Padahal khutbah loh, Pak, itu kan rukun. 500.000 nang kota, khutbah paling cuma 10 menit. Khutbah Jum'ah loh, ceramah di Sangoni. Tapi ingat Bapak Ibu, sehebat-hebat penceramah di kota, tidak ada yang bisa mengalahkan kiai kampung. Penceramah dai 1 juta umat, Pak, walaupun jutaan penggemarnya, dia nggak bisa membuat jamaahnya pinter kayak dia juga. Tapi kiai nang kampung, Bapak Ibu, walaupun santrinya cuma 20 orang, dia sanggup membuat santrinya pinter kayak kiainya juga. Subhanallah. Sedangkan coba lihat beliau, rumahnya geribik, numpang di atas tanah wakaf. Coba Pak, ini saya nih yang ngomong, nggak ada pesanan apa-apa. Bu ya, kalau sama kiai dihibahkan tempatnya, setuju nggak kira-kira? Tepuk tangan. Untuk apa? Kehormatan ulama. Itu kehormatan ulama. Tidak ada yang bisa mengalahkan kemuliaan ulama. Tak ulang lagi. Saya ini penceramah, tukang dakwah. Ada dai 1 juta umat, Pak Kiai Haji Zainuddin MZ. Kiai berjuta umat, jutaan penggemarnya, tak mampu membuat jamaahnya pinter kayak dia. Tak ulang lagi. Tapi kiai kampung sanggup bikin santrinya bahkan lebih pinter dari kiainya.
Jajal anak-anak kita tadi. Subhanallah Bapak Ibu. Makanya mudah-mudahan Pondok Pesantren Nurul Fatih semakin besar, semakin berkembang sesuai dengan mimpi Pak Kades. Pondok ini menjadi cikal bakal kota santri untuk Desa Sinar Rezeki. Allahumma amin. Kan bentar lagi kota baru dioperasikan Pak. Jati Agung menjadi kabupaten baru, Kabupaten Bandar Lampung. Nanti kita ini makin sejahtera, pembangunan semakin merata. Kita butuh yang namanya pondok pesantren. Pokoknya kita bangun bersama-sama, insya Allah demi kemuliaan agama. Cobalah kita ngitung sedekah Bapak Ibu. Sedekah untuk orang sehat 10 kali lipat. Sedekah untuk orang buta sama orang sakit 90. Sedekah buat kerabat yang membutuhkan 900 kali lipat. Sedekah untuk orang tua wawahidatun bimi'ati alfin, 1 menjadi 100.000. Wahya alal abawain, ini sedekah untuk kedua orang tua. Makanya Pak, sedekah bukan cuman ngasih fakir miskin. Infak bukan cuman ke masjid. Ngasih orang tua juga sedekah. 1 sedekah buat orang tua nilainya 100.000 kali lipat. Tapi ada yang lebih gede Bapak Ibu. Wawahidatun bitis'i mi'ati alfin, 1 dilipat gandakan menjadi 900.000 kali lipat. Subhanallah. Ini buat siapa? Wahia ada alimin au faqihin. Ini sedekah untuk orang alim, para kiai, dan orang faqih, fuqaha, ahli agama. Bu, 10.000 yang jenengan keluarkan sebulan kalikan 900.000. Subhanallah. Bulan depan nambah boleh enggak? Nambah ge. Jangan cuma 10.000, tambah lagi. Karena mengapa sedekah untuk orang yang belajar ilmu, anak-anak fi sabilillah, dewan asatid fi sabilillah, para kiai fi sabilillah, 900.000 kali lipat. Mudah-mudahan Bapak Ibu rezekinya Allah lipat gandakan. Allahumma amin. Terutama ini ya Pak, beliau yang mewakafkan lokasi ini. Siapa namanya? Pak siapa? Budek sayanya. Mbah Samin. Mbah Samin ge. Ada mana beliaunya mana? Sakit. Oh iya. Buat Mbah Samin, mudah-mudahan rezekinya Allah lipat gandakan. Tanah ini sampai ke dasar bumi, Allah lipat gandakan nilai timbangannya sampai di akhirat nantinya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin, hingga 900.000 kali lipat. Kedepannya Bapak Ibu, kita berikan kesempatan orang-orang yang dermawan untuk berbagi rezekinya, memajukan pondok pesantren kita, dan untuk memuliakan Romo Kiai Nur Salim. Kewajiban kita semua untuk memuliakan beliau, angkat derajat duniawinya. Karena begini Bapak Ibu, guru ngaji adalah guru yang paling ikhlas sedunia internasional. Tinggal kita yang memuliakannya. Insya Allah. Lanjut nggak kira-kira? Dikit lagi tanggung, walaupun hujan ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau nggak ada pondok, nggak ada ngaji, anak kita cuma sekolah SD, SMP, SMA, nggak ada pondok, mau jadi apa mereka? Sekarang narkoba merajalela, merantau ke kota sedikit Bapak Ibu, narkoba di mana-mana. Belum lagi pergaulan bebas, seks bebas. 62,7% remaja Indonesia sudah tidak perawan lagi. Ibu-ibu masih perawan? Udah kada luar saya Pak ya.
pergaulan bebas, SMP pacaran, SMA pacaran, mahasiswa pacaran, lebih-lebih dari suami istri. Na'udzubillahi min dzalik. Ini zaman yang sangat menakutkan. Makanya anak-anak kita mesti ngaji. Di Bandar Lampung, Bu, anak-anak SD sudah ngelem, anak SMP sudah ngelem. Ini yang mengkhawatirkan. Belum lagi perkara yang kedua, kalau di kampung kita nggak ada pondok, masuk aliran-aliran baru, Pak. Aliran-aliran yang bertentangan dengan NKRI. Bikin KTP nggak boleh, hormat bendera nggak boleh, pemerintah kafir. Ini sudah ada aliran yang kayak gitu. Masuk malah ke situ rezeki ini, Pak. Hormat bendera haram, subhanallah. Mereka bahkan bebas melakukan kegiatan, kedoknya agama, tapi melawan NKRI. Anak-anak kita direkrut ke sana, apa jadinya? Makanya kita harus punya pondok pesantren. Lestarikan pondok pesantren agar selamat generasi kita. Kayak yang kemarin ngebom di Makassar. Belum lagi kemarin yang nyerang di Mabes Polri, Pak. Petir aja tahu ada teroris ya. Benar kata petirnya. Kayak kemarin di sana, Pak, subhanallah. Itu aliran-aliran yang mengkafirkan orang lain. Ini tak bacain hadisnya, ini terakhir inilah, biar nggak kelamaan. Nanti ngundang aja lagi ya. Nabi bersabda, saya khruju qaumun fi akhir zaman, akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Saya khruju, ini pakai fi'il mudhari', ada sin ditolak di sini, berarti bukan ramalan, tapi sesuatu yang pasti datang, pasti akan keluar di akhir zaman nanti, kata Nabi. Sekelompok orang, ya teroris itu, Pak, al-ahdatsul asnan, usia mereka masih muda-muda, sufahaul ahlam, ilmu mereka, ilmu agama mereka dikit, goblok-goblok, enggak ngerti agama, mondok enggak pernah, belajarnya cuman lewat internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-interneti. Kiainya kiai haji Google. Ustadznya ustadz Facebook LCMA. Ilmu agama mereka kosong, Pak, tapi ngaku ahli agama. Yaquluna min qauli khairil bariyah. Mereka ngomong agama udah kayak pakar agama, seakan-akan mereka ngerti agama. Mondok nggak pernah, ngulang kitab nggak bisa, nahwu sorok nggak ngerti, baca kitab gundul nggak bisa. Jangankan yang gundul, yang gondrong aja salah. Sufahaul ahlam, seakan-akan mereka ngomong agama. La yujawizu imanahum hanajirahum, iman mereka cuman sampai kerongkongan. Semangatnya menipu kita, beraninya menipu kita. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Apa ciri-ciri mereka? Penampilan dulu. Contohnya, dulu zaman Nabi ada namanya Dzulkhuwaisirah. Itu teroris pertama namanya Dzulkhuwaisirah, Pak. Neko muqallitut tiyab, bajunya gulung gantung. Gak usah takut, petirnya takut sama kita. Jadi gulung gantung, bahasa kitanya cingkrang. Ngapura nggih, yang cingkrang bukan teroris, bukan. Artinya, Pak, contoh Nabi yang nyebutkan do shimain baina ainai, hitam di antara kedua matanya, saking rajinnya sujud. Tapi yang hitam jidatnya jangan dituduh teroris. Ini kan contoh hadis. Kan orang yang jidatnya hitam ada macam-macam. Ada yang karena rajin sujud hitam kapalan. Ada yang waktu sujud diurak-urak, seminggu ya hitam juga.
Ada yang keselandung kepentok tiang listrik, jeduk ya hitam juga. Ada yang disedot pakai bekam, yo hitam. Ada yang ketahuan selingkuh, diketok bininya pakai wajan, hitam juga. Jadi hitam di antara kedua matanya itu ciri penampilan. Maksudnya jangan tertipu oleh penampilan. Penampilan boleh kayak ahli surga, tapi lihat akidahnya, lihat keyakinannya. Apa keyakinan mereka? Wa yaqtuluna ahlal Islam. Mereka memerangi sesama umat Islam, mengkafir-kafirkan orang Islam, dan membunuh orang Islam maupun non-Islam. Kayak kemarin yang ngebom gereja ya Pak, yang di Makassar ya Bu. Untung dia dihalangi satpam. Kalau masuk ke dalam banyak jemaat yang meninggal. Padahal jelas hadis nabinya, man qatala nafsan muahidan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang non-muslim, beda agama sama kita, barang siapa yang membunuh orang non-muslim, maka dia tidak akan mendapatkan walau baunya surga. Jadi jangan alasan kita beda agama kita membunuh, tidak boleh. Nah itulah orang yang salah paham Pak. Beda agama maunya ngebom, na'udzubillah. Ini memperburuk citra Islam, mengkafir-kafirkan sesama Islam, dan ciri pokok mereka mengkafirkan pemerintah. Makanya hati-hati belajar agama Bapak Ibu. Nah ini sudah agak reda ya, biar materinya nggak terlalu serius. Kata kakek saya, man, jadi orang benar itu wajib. Merasa paling benar jangan. Setuju gak kira-kira? Kita ini di ahlu sunnah wal jamaah Bapak Ibu, nggak pernah diajari merasa paling benar Pak. Jadi orang baik itu wajib. Merasa paling baik jangan. Jadi orang taat itu wajib. Merasa paling taat jangan. Berilmu belajar wajib. Merasa paling pinter jangan. Jadi orang beriman wajib. Merasa paling beriman jangan. Mengapa kita nggak boleh merasa paling beriman? Nanti kita gampang mengkafirkan orang. Kalau kita merasa paling baik, kita akan menjelek-jelekkan orang. Kalau kita merasa paling bertakwa, paling nyunah, kita akan membid'ah-bid'ahkan orang. Nggak boleh. Makanya ada cerita orang yang merasa, orang yang suka mengkafirkan orang lain, kafir akan kembali kepadanya. Orang yang menggoblok-goblokkan orang lain, goblok kembali kepadanya. Ini anekdotnya begini. Ada tukang cukur. Sek nyukur, dia ngomong sama yang dicukur. Ada tukang cukur nggak Pak? Ada ya. Ngomong sama yang dicukur, Pak mau tahu tidak apaan anak paling goblok di dunia? Lo mana anaknya? Tuh di luar, Bejo namanya. Ada Pak Bejo nggak? Mboten nggih. Bejo namanya. Lo kok sampean tahu Bejo paling goblok? Bejo sudah dites tiap hari masih goblok juga. Kata yang dicukur, kata tukang cukur. Emang kayak mana sampean ngetesnya? Yuk kita tes lagi. Hari ini belum dites. Bejo dipanggil, "Jok, sini." Bejoknya masuk. Anak kecil penjual koran Pak. Sama yang tukang cukur ditawari di tangan kanannya uang 5.000, di tangan kirinya uang 1.000. Pilih Jok. Sama Bejo dipilih yang 1.000, bukan yang 5.000. Nah kan Pak Bejo goblok. Ada yang 5.000 tapi dia pilih yang 1.000. Pikir yang dicukur bener juga nih tukang cukur. Bejo emang goblok. Ada yang 5.000 tapi pilih yang 1.000. Usai cukur rambut, bayar sama tukang cukur, keluar, ketemu Bejo lagi di luar. Muncul rasa penasaran. Jok, sini dulu. Ada apa Om? Ini duit berapa Jok? 5.000 Om. Nah yang ini Jok 1.000. Gede yang mana? Ya gedean yang 5.000 lah Om. Mosok gedean yang 1.000?
Nah itu kamu tahu. Ngapa kamu pilih yang 1.000 bukan yang 5.000? Bejoknya ketawa. Kata bejo, Om, kalau saya pilih yang 5.000, berhenti mamang tukang cukur itu ngetesin saya. Tapi kalau saya pilih yang 1.000, tiap hari saya dites. Mending dapatnya 1.000, yang penting tiap hari, daripada dapat 5.000 tapi sekali. Kata yang dicukur, oh sing goblok bukan bejo, ternyata sing goblok tukang cukur. Artinya begitulah beragama, Pak. Kita mengkafir-kafirkan orang, kafir kembali kepada diri kita sendiri. Hati-hati Bapak Ibu. Nabi ingatkan kepada aliran kayak gitu, fa ainama laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran lima qatalahu yaumal qiyamah. Dimanapun kalian temukan teroris itu yang melawan negaramu, perangi mereka, karena sesungguhnya memerangi mereka pahalanya gede. Liman qatalahu yaumal qiyamah, bagi yang memeranginya pada hari kiamat nantinya. Ya, kalau merangin teroris pakai senjata kita nggak kuat, Pak. Salah satu upaya memerangi terorisme, aliran radikal anti NKRI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Mari kita jaga pondok pesantren Nurul Fatih. Insya Allah kita lestarikan, kita bangun. Kalau bisa Bapak Ibu, di masa yang akan datang pondok kita menjadi pondok yang megah dan bermanfaat. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Kalau bisa ke depannya sudah ada Universitas Nurul Fatih. Subhanallah. Rektornya Pak Miftah ya. Harus doktor dulu Pak Miftahnya. Baik, demikian Bapak Ibu rahimakumullah. Kesimpulannya sederhana dari saya. Yang pertama, tidak muluk-muluk. Mari kita jaga anak kita agar terus istiqomah pengajian. Istiqomah ngaji, kalau bisa sampai ada yang mukim nantinya Pak. Insya Allah. Kemudian yang kedua, jangan pernah merasa sayang untuk mengeluarkan infak agar anaknya ngaji. Pahalanya saja Bapak Ibu 900.000 kali lipat. Dan yakin percayalah, rezeki yang Bapak Ibu keluarkan untuk fisabilillah ini akan menjadi asbab berkahnya dunia sampai akhirat nanti. Allahumma amin. Dan yang ketiga, mari kita muliakan para kiai, para asatidz. Jangan pernah berburuk sangka, karena nggak akan pernah berkah ilmu yang diberikan kepada anak kita ketika kita berburuk sangka dengan guru ngaji. Jelas kira-kira? Baik, demikian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.